Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat ya, ini baru beres rapat saya. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Suara saya terdengar? Ya, Pak. Terdengar, Pak. Eh, Mohon maaf terlambat ya, baru beres rapat. Bentar saya cek kehadiran dulu ya. Pak, izin Pak, deadline tugas kita Ya, kapan ya Pak? kenapa? Deadline buat tugas yang kemarin. Oh, 1 minggu ya? Deadline-nya 1 minggu ya. Ini sebentar. Nggak bisa extend lagi Pak. Maksimal paling 2 minggu ya? Oh, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sebentar. Oke, baik, saya cek kehadiran dulu ya. Ini kalau tidak salah dari kelas reguler ada yang pindah ke karyawan. Siapa aja yang dari kelas reguler ya? Yang pindah karyawan. Raffi ya, Raffi sama Revaldo. Raffi sudah hadir? Muhammad Raffi Gunawan sama Revaldo. Raffi belum hadir ya? Revaldo mana nih? Belum juga. Oke, nanti saya cek lagi aja ya. Ini saya cek di kelas eksekutif dulu. Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi belum hadir ya. Adit. Hadir, Pak. Oke, baik. Makasih, Pak. Agam. Ya, sama-sama. Agam. Agam tidak hadir. Agung. Agung. Agung Laksono belum hadir ya. Rizky. Ahmad Rizky. Ya, hadir, Pak. Oke, baik. Ini. Angga. Angga. Angga Dava. Angga belum hadir. Anwar. Anwar. Anwar belum hadir ya. Arjuna. Arjuna hadir, Pak. Oke, baik. Aziz. Hadir, Pak. Oke, baik. Badrul. Hadir, Pak. Oke, baik. Danar. Hadir, Pak. Oke, Didi. Hadir, Pak. Oke, baik. Rangga. Wirangga. Hadir Pak, hadir. Oke. Dimas. Hadir, Pak. Baik. Faris. Faris Nugraha. Belum hadir ya. Haddad. Haddad Al-Farisi. Belum hadir ya. Ilyas. Ilyas ini kayaknya nggak hadir. Indra. Indra Aji Hadir Pamungkas. Pak, hadir Pak. Oke, baik. Irwan Saputra. Kayaknya nggak hadir juga. Lalu selanjutnya Ivando. Ivando. Belum hadir ya. Lare. Lari hadir Pak. Lare. Oke, Hadir Pak. baik. Baik.
Abdul Nur Rasid, belum hadir ya. Lalu Galih, Galih, Galih belum hadir ya. Jeffrey, Hadir, Pak. Jeffrey, Hadir, Pak. oke baik. Sidik, Ada Pak. oke baik. Fajri, Fajri ini kayaknya nggak hadir ya. Ramadan, Muhammad Ramadan, kayaknya nggak hadir juga. Robi, Muhammad Robi, Robi hadir, Pak. oke baik. Sultan, Muhammad Sultan, Faris Nugraha, udah biasa nih. Oh ya, Faris Nugraha sudah ya. Sultan tadi belum hadir ya. Mukhlas, Mukhlas Putro, belum hadir ya. Niko, Hadir Pak. Niko, oke baik. Noras, Noras Nur Aziza, sudah hadir ya. Nur Fatoni, Nur Fatoni, belum hadir ya. Putri ini tidak hadir. Purba, Hadir, Pak. Wahyu Hadir. Purba, oke baik. Rashid, ini kayak nggak hadir. Rafli, nggak hadir. Randy, Randy, Randy Bagus Prima Putra, belum hadir ya. Rian ini kayaknya nggak hadir. Rio, Rio Firsan, belum hadir ya. Sigit, ini Sigit juga kayaknya menghilang. Sigit Permana, Sukma, Sukma juga kayaknya ke Susilo, Hadir Pak Susilo. Syahrul, Syahrul Ramadan, Syahrul belum hadir ya. Biasanya masih di jalan tuh Pak jam segini Pak. Oke, baik. Jadi saya coba ikut Pak ya. Oke. Taufik, Taufik Taufik hadir Pak. Fauzi, oke baik. Teddy, Jadi Teddy hadir Pak. Alvinio, oke baik. Teguh, Teguh Hadir Arianta, Pak. oke. Teguh Dumadi, Teguh Dumadi, belum hadir ya. Tengku Deni, Deni, Pak, maaf, Ivan Dobentus hadir, Pak. Sorry, Pak. Ivando, Ivando, sudah ya. Makasih, Pak. Tadi ya sama-sama. Ferdian, Ferdian, oke, oke. Willy, Willy tadi sudah ya. Ada Pak, ada Pak. Ya. Ya, terus Yoga, Yoga, Pak, Yoga Syahrul hadir Asnawi, Pak. Yusuf, ya kan, Yusuf hadir. Hadir Oke. Pak, hadir, hadir. Nur Fatoni, kenapa? Nur Fatoni hadir Bapak, baru masuk izin. Oh iya, oke, Nur Fatoni. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang belum disebut? Syahrul Pak, hadir. Baru sampai Pak. Syahrul, oh iya. Ya baik, Syahrul. Oke, baik. Sudah semua ya? Ada yang belum? Ada Oke, Dila sudah hadir ya, semua ya. Pak. Oh iya, Dila, lupa saya. Lewat. Hmm. Hmm. Ya, sebentar. Kasih, Pak. Dila.
Ya, sama-sama Dilan, Eh, Adi. maaf Pak, maaf mengganggu. Ya. Ini saya Revaldo Ernawan dari kelas reguler. Oh iya, Izin Revaldo ya. Oh ya, eksekutifnya. baik. Iya, Revaldo. Terus Raffi sudah hadir belum dari Terima kelas kasih. reguler? Ya, sama-sama. Raffi, Raffi belum hadir ya? Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk ke materi ya, teman-teman ya. Ini kita teori lagi ya, teman-teman ya. Eh, ini belum sempat kita bahas ya untuk aktuator ya. Sebelumnya kan yang sensor ya. Ini saya kelewat nih. Jadi langsung ke microcontroller. Jadi sebelumnya ini sebetulnya ini perlu juga kita ketahui ya. Jadi kita balik lagi ke teori kembali ya, teman-teman. Nah, ini di 2 minggu sebelumnya, kalau tidak salah, kita membahas mengenai jenis dan cara kerja sensor. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai aktuator ya. Nah, ini pengertian dari aktuator sendiri. Jadi, aktuator itu sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem nih. Jadi, tujuannya dia ada tidak hanya melakukan pengambilan data saja ya, jadi mencatat data saja tidak ya. Kalau sensor kan dia hanya melakukan pencatatan ya, pencatatan data ya. Nah, bedanya kalau aktuator itu dia ada suatu pergerakan atau bisa mengontrol sesuatu ya. Ini bedanya ya. Jadi aktuator sendiri dia diaktifkan dengan sistem mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik. Nah, ini biasanya digerakkan itu karena dia kan ada eh, melakukan pergerakan sesuatu ya. Nah, ini biasanya memang ada suatu motornya di dalamnya, ya, motor listriknya. Nah, namun ada juga aktuator yang menggunakan angin ataupun cairan. Jadi tidak hanya terbatas dari si motor saja ya. Jadi macam-macam ya. Nah, aktuator biasanya adalah suatu output dari suatu sistem yang dikendalikan oleh microcontroller. Nah, ini beberapa contoh diantaranya ya. Jadi ada motor DC, ada relay, solenoid valve, ada servo motor, stepper motor, dan lain-lain nih sebenarnya. Berbagai macamnya. Jadi sangat banyak ya teman-teman. Nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, ini jenis-jenis aktuator yang linier ya. Jadi ada yang linier, ada yang putar, dan juga ada yang elektromagnetik ya. Nah, ini linier, contohnya bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi ini aktuator yang tipenya linier, lalu juga ada yang tipenya putar ya. Jadi dia itu memanfaatkan eh, pergerakannya dari sumber lain nih. Lalu juga ada yang sifatnya dari elektromagnetik ya. Jadi sumbernya dia itu pergerakannya menggunakan eh, listrik dan juga magnet ya. Ini kan elektro dan juga magnet. Ini jenis-jenisnya ya, beberapa di antaranya. Nah, ini untuk aktuator linier ya. Nah, aktuator linier yaitu aktuator yang menciptakan gerak dalam garis lurus. Jadi berbeda dengan gerak melingkar pada motor listrik yang umum ya, teman-teman ya. Nah, itu aktuator linier biasanya digunakan dalam peralatan mesin dan juga mesin industri. Nah, ini di peripheral komputer seperti ini yang jadul ya, teman-teman nih. Kalau yang sekarang mungkin agak berbeda ya. Jadi kalau di peripheral komputer yang dulu seperti disk drive dan juga di printer ya, biasanya ada penggeraknya ya. Nah, ini menggunakan aktuator yang linear. Nah, ini ada ditaruhnya tuh biasanya di katup dan peredam atau juga bisa di yang lain-lain nih. Nah, aktuator linear juga dapat dihasilkan dari motor listrik, pneumatik maupun hidrolik ya. Jadi ini dia memang menciptakannya dari ciptaannya itu dia berupa garis lurus ya kalau di ininya ya, di hasil datanya ya. Jadi beda dengan gerak melingkar dari motor listrik yang konvensional. Nah, ini contoh gambar penerapan aktuator linier di terutama di industri ya, teman-teman nih. Jadi contohnya itu di material handling, ini digambar di bawah sini ya, sebelah kiri, lalu juga untuk robotika ya. Jadi di sebagai pengganti tangan ya, tangan manusia, lalu juga di manufaktur makanan dan minuman, atau juga untuk otomatisasi jendela, teman-teman.
Jadi buka tutup jendela ataupun untuk apa buka tutup tirai dan segala macam ya. Nah, ini untuk material handling, jadi banyaknya penggunaan aktuator linier telah meningkatkan otomatisasi di tempat kerja. Jadi di manufaktur juga tentunya ini menurunkan biaya produksi ya teman-teman ya, karena bisa dilakukan secara otomatis dan juga tentunya jadi lebih cepat ya. Dan tentunya dengan lebih cepat ini meningkatkan produksi ya secara massal. Jadi makanya di sini juga tentunya imbasnya jadi menurun nih biaya produksinya ya. Nah, ini untuk aktuator linear listrik telah berubah jadi menjadi alat vital dan diperlukan untuk mencapai penanganan material yang optimal. Nah, salah satu contohnya adalah penggunaan aktuator linear pneumatik, jadi bersamaan dengan conveyor belt-nya. Jadi di sini penerapannya di secara industri, teman-teman. Lalu juga penerapan lain dari aktuator linier yaitu di robotika ya. Jadi biasanya ini penerapannya di lengan robot ya. Jadi kalau di industri otomotif biasanya kan dipasang itu nanti bisa di rodanya, di klem, di lengan ataupun bagian kaki. Nah, ini cuman kebanyakan kalau di robotika pemasangannya di robot lengan ya. Karena selain bentuk aktuatornya ini yang besar dengan sumber daya energi yang tersedia juga harus cukup besar ya, sehingga cukup sulit apabila diimplementasikan jadi satu kesatuan menjadi suatu robot yang utuh ya. Jadi hanya bagian partnya saja ya. Jadi biasanya di sini penerapannya paling sering di lengannya, ya, di robot lengan. Nah, ini biasanya untuk penerapannya ini aktor linearnya digunakan untuk menjepit objek untuk dipindahkan ya ke titik tertentu ya. Jadi satu arah ya di apa dihasilkannya itu ya. Nah, ini jadi bisa digunakan untuk menjepit suatu objek. Lalu juga di manufaktur makanan dan minuman. Nah, biasanya di skala industri makanan dan minuman ini kan membutuhkan otomatisasi tingkat tinggi untuk memenuhi permintaan yang dinamis ya. Bisa jadi sangat banyak ya. Nah, ini tentunya produsen harus merampingkan, memproses, merawat, lalu juga mengemasnya, dan juga proses-proses lain ini memastikan agar barangnya itu didistribusikan dengan tepat waktu ya. Nah, ini dengan diterapkannya suatu aktuator yang linier, ini bisa meningkatkan efisiensi ya. Jadi selain tetap mempertahankan lingkungan yang bersih ya untuk keberlangsungan hidup ya. Nah, ini juga bisa mengurangi kemungkinan kontaminasi pada produk makanan ataupun minuman yang dibuat ya. Lalu di otomatisasi jendela juga ini menandai salah satu penggunaan paling umum nih dari aktuator linier ya, atau dikenal sebagai motor batang dorong. Nah, ini perangkat dengan tenang tidak berisik ketika beroperasi baik dalam suhu yang panas maupun yang dingin. Nah, ini aktuator ini bekerja sesuai dengan instruksi atau masukan dari controller. Ini contoh gambarnya ya, teman-teman. Lalu untuk aktuator putar sendiri, jadi aktuator putar itu adalah aktuator yang menghasilkan gerakan putar atau torsi. Jadi aktuator putar yang paling sederhana adalah murni mekanis, di mana gerakan linier dalam satu arah menimbulkan gerakan rotasi. Jadi dia sebetulnya ada gerakan liniernya ya, seperti yang sebelumnya, cuman dia itu ada suatu mekanisme barangnya yang membuat gerakannya menjadi gerakan rotasi ya. Nah, gerakan yang dihasilkan dari aktuator ini bisa berupa rotasi kontinu, jadi seperti motor listrik ataupun gerakan ke posisi sudut tetap ya. Jadi seperti untuk motor servo ataupun motor stepper. Jadi makanya di sini bentuknya juga kalau untuk yang aktuator putar ini mirip dengan motor torsi ya. Jadi tidak selalu menghasilkan putaran apapun, tetapi hanya menghasilkan torsi yang presisi yang kemudian menyebabkan rotasi atau diseimbangkan oleh beberapa torsi yang berlawanan. Lalu untuk aktuator elektromagnetik ini selanjutnya ya, untuk aktuator yang elektromagnetik ya. Jadi bekerja dengan memanfaatkan tarikan magnet yang dihasilkan oleh gaya elektromagnetik. Jadi ini contohnya ya, ada relay, ada solenoid valve, ada motor DC,
dan lain-lain, teman-teman. Ini kita bahas lebih detailnya. Jadi di sini contoh aktuator elektromagnetik ya. Jadi di relay ya. Contohnya di relay. Relay ini sebetulnya mirip dengan saklar ya, teman-teman nih. Kalau secara apa gampangnya ya. Jadi relay ini yaitu saklar elektromekanikal yang digunakan untuk membuka atau menutup rangkaian listrik serta menstimulasi listrik kecil untuk mengendalikan katup pada arus yang lebih besar. Jadi komponen yang menyusun relay ada diantaranya yaitu elektromagnetic coil, ada armature, ada switch contact point, saklarnya dan juga springnya ya. Jadi ini komponen yang menyusun dari si relaynya ya teman-teman. Jadi di sini ada springnya ya, tentunya springnya agar bisa kembali ke posisi semula ya. Jadi di sini ada armaturnya, jadi seperti penompang yang biar bebannya ini bisa tidak terlalu berat ya biasanya kalau di hukum fisika ya. Jadi makanya semakin panjang kan untuk armaturnya ini bisa untuk menekan switchnya tidak membutuhkan energi yang besar. Ini ada iron core-nya, lalu di sini di bawahnya ada elektromagnetnya ya. Nah ini ada untuk sisi polar dari listriknya yang plus dan juga minusnya. Di sini juga ada switch-nya ya untuk kontak point nih, teman-teman. Nah, ini untuk kelistrikannya ya. Jadi ada NC, normally close. Jadi kalau tidak terhubung ya si ininya atau arus listriknya atau normally open. Nah, ini ya. Kalau NC dia itu relaynya tidak diberi tegangan. Ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kalau relay tidak diberi tegangan ini seperti ini. Ini merupakan contoh dari relay, yaitu salah satu aktuator elektromagnetik. Nah ini selanjutnya yaitu solenoid valve. Jadi bisa dikatakan ini merupakan katup ya, katup listrik ya. Kalau tadi mirip saklar, sekarang mirip dengan katup ya. Jadi merupakan elemen kontrol yang paling sering digunakan dalam suatu aliran fluida ya. Jadi kalau teman-teman suka bermain di air gitu ya, yang apa cocoknya di air gitu, ini paling bisa saja paling sering menggunakan aktuatornya yang solenoid valve ya teman-teman nih. Nah ini tugas solenoid valve ini yaitu ada shut off, ada release, jadi bisa mengalihkan atau mencampurkan suatu fluida. Nah ini biasanya implementasinya banyak di industri seperti perminyakan dan juga gas ya, bisa di steam, petrokimia, pengolahan limbah dan sebagainya. Ini secara cara kerjanya, jadi ini menggunakan suatu kumparan ya atau coil yang sebagai penggeraknya yang di sini. Jadi ini cara kerja secara detailnya. Jadi dia nanti ketika aktuatornya ini dilakukan ada suatu perintah gitu ya, nanti dia akan melakukan pembukaan nih dari si plug-nya, nanti akan memproses suatu fluid yang masuk ya, bisa untuk masuk, dialirkan atau ditutup atau dicampur dan segala macam. Ini fungsi dari solenoid valve ya. Jadi semacam katup ya teman-teman untuk fluida ya. Lalu selanjutnya untuk aktuator elektromagnetik yaitu motor DC ya. Nah, DC sendiri kan singkatan ya dari direct current nih. Nah, ini merupakan motor yang digerakkan dengan arus searah ya, teman-teman ya. Jadi motor DC ini tersusun atas lilitan tembaga pada poros, rotor dan juga magnet atau stator ya. Sehingga saat mendapatkan arus listrik, stator dapat berputar karena adanya fenomena elektromagnetik ya. Nah, ini banyak ya teman-teman yang untuk seri dari motor DC. Jadi biasanya digunakan di project IoT ini bisa menggunakan motor brushless ya. Ini yang di sini di sebelah kiri. Lalu juga ada yang tipenya itu motor servo atau yang motor stepper ya. Jadi ini cara kerjanya sebetulnya mirip ya teman-teman ya. Cuman di sini ada lebih teknisnya, ini berbeda desainnya. Desain industrinya dia ada perbedaan. Ini kalau teman-teman di apa dulu pas zaman kecil kan saya
ada kartun nih, kartun Tamiya ya. Saya lupa Tamiya tuh nama kartunnya apa ya, Tamiya juga ya, saya lupa ya. Yang Kuro dan kawan-kawan ini jadi makanya paling udah sering banget ngelihat motor ya, motor di Tamiya ya. Jadi bisa ngelilit sendiri segala macam, bikin magnetnya masukin sendiri. Ini aja ya, apa, intermezzo. Nah ini untuk motor DC ya, teman-teman. Nah, ini jenis aktuator, lalu kita bisa juga mengklasifikasikan aktuator berdasarkan sumber energinya. Jadi macam-macam ya. Jadi untuk sumber energi aktuator ini bisa elektrik ya, elektrik itu sendiri, lalu bisa hidrolik, pneumatik, thermal, atau magnetik, atau mekanikal ya. Jadi bisa bermacam-macam ya untuk melakukan pergerakannya ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang hidrolik ini mirip dengan yang tadi yang katup ya, teman-teman ya. Jadi kalau aktuator hidrolik ini merupakan komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan beban nih. Jadi aktuator mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik ya, teman-teman ya. Jadi sistem hidrolik ini memiliki rentang tekanan operasi antara 1 hingga 35 megapascal. Nah, ini sistem aktuator hidrolik biasanya menggunakan konsep hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada titik tertentu pada fluida dalam wadah ditransmisikan secara merata ya, ke semua arah di dalam fluida serta dinding wadah tanpa kehilangan apapun. Jadi menggunakan hukum Pascal ya. Nah, komponen utama dari unit ini adalah ada katup pilot ya, atau dikenal sebagai katup spool atau silinder utama ya. Jadi sebagai silinder daya ya. Nah, ini silinder utama sendiri ada 2 bagian nih, teman-teman. Jadi ada nanti dibagi sebagai piston utamanya ya. Jadi ada 2 ruang di silinder utamanya. Nah, untuk lajur aliran fluida di dalam silinder dikendalikan oleh katup spool nih. Ini gambarnya, teman-teman ya. Lalu tenaga lain yang bisa dimanfaatkan oleh aktuator yaitu menggunakan pneumatik. Nah, kalau di pneumatik ini menggunakan udara ya sebagai media operasinya ya. Nah, ini aktuator pneumatik beroperasi sedemikian rupa sehingga mengubah udara bertekanan yang diterapkan padanya menjadi perpindahannya. Jadi memang udara ya sebagai apa namanya tenaganya ya. Nah, 2 unit utama dari aktuator ini adalah piston dan juga diafragma. Nah, dalam jenis aktuator ini, kedua unit ini menciptakan tenaga penggerak dari udara yang disuplai. Nah, pneumatik digunakan dalam berbagai hal ya. Misalnya di robotika ya, di mesin-mesin industri ya. Nah, ini pneumatik memerlukan suplai tekanan udara untuk menggerakkan aktuator ya. Nah, ini tekanan udaranya biasanya didapat menggunakan kompresor ya, teman-teman. Jadi ini contoh robot lengannya menggunakan penggeraknya itu pakai pneumatik ya, teman-teman. Ini contohnya di gambar kanan ini ya. Lalu selanjutnya jenis untuk penggerakan aktuatornya bisa menggunakan aktuator elektrik ya. Nah, jadi perangkat elektromekanis mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, ini kebanyakan aktuator elektrik beroperasi melalui interaksi medan magnet dan konduktor pembawa arus untuk menghasilkan gaya. Nah, proses sebaliknya menghasilkan energi listrik dari energi mekanik dilakukan dengan generator ya, seperti alternator atau dinamo ya. Nah, ini aktuator dan generator listrik biasa disebut sebagai mesin listrik ya. Nah, ini bisa ada elektromekanikal, elektrohidrolik, atau elektromotor ya. Nah, ini untuk elektromekanika, jadi jenis ini mengubah gaya rotasi motor putar listrik menjadi gerakan linier ya. Ini biasanya digunakan memakai suatu belt ya. Nah, jadi pakai belt drive dengan stepper atau servo ya. Atau pakai screw ya. Screw ball atau lead screw ya. Nah, ini keuntungannya dari aktuator jenis ini, jadi menawarkan pemosisian kontrol yang presisi ya, jadi lebih baik ya, dengan suara yang senyap, mulus, dan juga berulang. Lalu aktuator ini juga memberikan kendali penuh ya, gerakan
dan terdapat encoder untuk mengontrol kecepatan, posisi, torsi, dan gaya yang dibutuhkan nih. Dan juga gaya untuk aktuator elektrik ini jadi bisa dihubungkan dengan langsung diintegrasikan nih dengan sistem IoT-nya itu lebih mudah ya, tidak memerlukan banyak perawatan ya, jadi bisa digunakan sebagai opsi yang terbaik ya teman-teman untuk elektromekanika ya. Ini sama halnya juga dengan ini ya, dengan mesin pembakaran sama mesin elektrik ya. Kalau mesin pembakaran kan dia lebih berisik dan juga ada apa emisinya ya. Kalau yang mesin listrik kan dia lebih mulus, lebih senyap ya. Nah, ini juga untuk yang elektrohidrolik ya. Jadi aktuator ini mengoperasikan katup melalui cairan hidrolik ya. Jadi ada pump, ada valve dan lain-lain gitu. Nah, ini tegangan listrik yang disuplai digunakan untuk memberi energi pada motor ya. Ini ada double tulisan nih. Nah, ini elektrohidrolik sekarang ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi penanganan beban berat yang ada di kelautan, militer, di dirgantara, maupun banyak bidang lain. Nah, ini untuk cara kerjanya sendiri, motor listrik berputar searah jarum jam, lalu memutar roda gigi yang menekan cairan hidrolik. Jadi terdapat katup yang ketika terbuka akan menarik cairan dari reservoir yang di bawah ya. Nah, ini mengendalikan panjang bagian batangnya. Nah, ini untuk aktuator elektrohidrolik. Lalu juga ada aktuator yang thermal ya, atau magnetik ya. Ini biasanya terdiri dari paduan shape memory yang dapat dipanaskan. Jadi harus dipanaskan dulu ya teman-teman untuk menghasilkan gerakan. Nah, ini biasanya kita menggunakan efek Joule ya. Nah, tetapi dapat juga terjadi ketika sebuah kumparan itu ditempatkan dalam medan magnet statis ya. Jadi selain dipanaskan, ini pakai yang apa formula efek Joule, ini bisa juga dia pakai yang medan magnet statis ya. Jadi menyebabkan suatu gerakan konstan yang disebut juga dengan gaya Laplace Lorentz ya. Nah, ini biasanya untuk penerapan itu contohnya bisa termostat dan magnet elektro. Nah, ini untuk yang aktuator thermal ya. Jadi mengubah energi panas menjadi energi kinetik atau gerak ya. Nah, aktuator termostatik ini terdiri dari bahan penginderaan suhu yang disegel di dalam wadah oleh diafragma yang mendorong sumbat untuk menggerakkan piston di dalam pemandu. Jadi elemen kunci dari aktuator thermal adalah bahan penginderaan suhu. Nah, ini bahan inilah yang mengembang dan berkontraksi berdasarkan suhu perangkat menyebabkan piston bergerak. Nah, bahan ini bisa berupa cairan, gas, zat, jadi seperti lilin atau bahan lainnya yang berubah volume berdasarkan suhunya. Nah, ini aktuator yang sifatnya mekanis ya, atau mechanical ya. Jadi contohnya itu seperti katrol atau sistem rak dan juga pinion. Nah, untuk gaya mekanis lain diterapkan, jadi bisa untuk menarik atau mendorong nih. Nah, ini aktuator ini memanfaatkan gerakan tunggal, jadi akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Jadi contohnya itu memutar satu roda gigi ya pada satu set rak, dan juga pinion nanti yang memobilisasi objeknya nanti yang melakukan pergerakannya ya. Jadi nanti ada gerakan menarik yang diterapkan pada katrol ya, dapat membawa sisi lain ke atas atau menuju lokasi yang diinginkan. Ini yang lebih ininya apa istilahnya lebih tidak apa istilahnya, lebih tidak rumit lah istilahnya. Jadi penggerakannya dia dari mekanis sih. Jadi memanfaatkan ya sistem kayak katrol dan segala macam. Nah, ini untuk tentunya di setiap aktuator ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing nih, teman-teman nih. Jadi makanya di sini teman-teman ketika ingin menggunakan suatu jenis aktuator mana sih yang tepat di proyek atau di pekerjaan teman-teman gitu ya. Nah, ini
tergantung dari ini ya. Jadi teman-teman harus memahami dulu ya. Jadi memahami kira-kira dari sistem perancangan sistemnya teman-teman gimana detailnya, dan juga jenis aktuatornya juga teman-teman harus mengetahui ya detailnya ya. Jadi tentunya setiap jenis aktuator itu memiliki tujuan dan kebutuhan energi yang beda-beda ya teman-teman ya. Bisa dari, nah, jadi makanya ditentukan dulu di project atau pekerjaan teman-teman nih kira-kira ketersediaan sumber dayanya bagaimana sih, ini perlu ditelaah lebih lanjut ya. Dan juga gerakannya kira-kira nanti gerakannya mau seperti apa nih, lalu tingkat keakuratannya atau presisinya bagaimana, lalu juga masalah keamanan dan lingkungannya, dan juga tentu kita harus mengikuti pedoman resminya ya, pedoman resmi dari yang baik dari sisi internal perusahaan maupun di lingkungan Indonesia ini. Jadi kita harus mengikuti pedoman resminya juga ya. Jadi makanya ada banyak faktor ya. Jadi teman-teman harus mengetahui nih setiap aktuator ini mekanismenya seperti apa sih. Jadi harus tahu lebih detail. Nah, ini untuk ketersediaan sumber daya. Jadi hal pertama yang harus teman-teman pertimbangkan yaitu kompatibilitas sumber daya yang dimiliki ya. Jadi contohnya kalau lokasi industri yang akan diletakkan aktuator ini terdapat sumber listrik. Jadi ya tentu saja pilihan terbaiknya yaitu aktuator yang listrik. Nah, jika tidak ada sumber listrik di area tersebut atau menginginkan peralatan yang berfungsi penuh tanpa listrik, nah ini teman-teman bisa memilih yang jenisnya pneumatik atau hidrolik. Ini merupakan hal pertama yang perlu teman-teman ketahui. Lalu juga untuk gerakannya. Jadi faktor penting lain saat memilih aktuator adalah rentang gerakan yang diperlukan untuk sistem tersebut. Jadi apakah linier, putar, atau integrasi keduanya. Nah, dengan menggunakan aktuator yang tepat dan memenuhi kebutuhan akan pergerakan sistem, maka akan memudahkan desain atau perancangan tanpa menambahkan beberapa peralatan pendukung. Jadi ini juga gerakannya teman-teman harus pastikan dulu nih kira-kira gerakannya kemana ya. Apakah linier, putar, atau linier terus putar. Lalu juga presisinya. Nah, ini beberapa aktuator lebih tepat dari aktuator yang lainnya. Jadi contohnya rem udara ya, dibuat melalui aktuator pneumatik karena tekanan udara diketahui efisien dalam memulai atau menghentikan gerakan. Nah, sedangkan aktuator lain memiliki margin variasi gerakan yang lebih besar. Jadi lebih susah ya diukurnya ya, atau errornya lebih tinggi ya. Nah, ini biasanya dioperasikan melalui hidrolik ya. Nah, ini makanya setiap industri kan beda-beda ya. Ada yang industrinya itu membutuhkan tingkat presisi yang tinggi ya untuk keselamatan dan juga keberhasilan proses ya. Makanya harus mempertimbangkan jenis aktuator yang memiliki gerakan tertentu ya. Jadi makanya ini juga presisi dari setiap aktuator ini perlu teman-teman ketahui juga ya dari si project yang teman-teman atau kegiatan yang teman-teman lakukan ini kira-kira butuh nilai presisinya seperti apa. Lalu tentunya juga kita harus memastikan juga faktor lain yaitu faktor keamanan. Nah, ini faktor keamanan juga perlu dipertimbangkan nih saat memilih aktuator untuk sistem yang dirancang. Jadi kalau teman-teman menggunakan aktuator listrik atau thermal, tentunya harus digunakan dengan hati-hati ya di area yang suhunya ekstrim atau bahaya konduksi. Nah, ini misalnya mengoperasikan aktuator listrik di daerah dekat dengan air ya, atau di daerah berair ya, tanpa ada isolasi atau tindakan keselamatan lainnya. Ini tentunya menimbulkan bahaya ya bagi pekerjanya. Lalu juga tentunya di tahun sekarang kan Indonesia sudah perlu adanya mengikuti program seperti JETP ya, JETP, Just Energy Transition Program, ataupun NZE ya, Net Zero Emission dan lain-lain ya. Ini tujuannya itu untuk mengurangi jejak karbon nih. Jadi makanya harus diperhatikan juga nih dampak lingkungannya ya, AMDAL-nya ya. Jadi untuk setiap aktuator ya. Nah, ini biasanya aktuator listrik memiliki sedikit atau tidak ada sama sekali jejak karbonnya. Lalu ini juga teman-teman harus mengikuti
seperti panduan khusus ya yang harus diikuti oleh aktuator industri di daerah tertentu. Nah, ini misalnya teman-teman lokasinya dengan kandungan gas mudah terbakarnya itu tinggi ya, maka harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh National Electric Manufacturer Association atau NEMA nih. Atau misalnya teman-teman nanti diterapkannya untuk aktuatornya di yang otonomus di kereta api gitu. Ini juga ada lagi, saya lupa IET berapa gitu ya untuk standarnya. Jadi macam-macam ya. Jadi makanya teman-teman ini juga harus comply ya dengan panduan khusus tertentunya di sini, pedoman resmi. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh penerapan aktuator dalam IoT ya. Nah, ini bagi teman-teman yang sering ngopi, ini apalagi yang benar-benar coffee addict gitu ya. Ini di rumah bisa ada bermacam-macam ya, alat kopinya ya. Nah, ini mesin pengolah kopi juga ini bisa memanfaatkan suatu teknologi IoT, teman-teman. Jadi di sini dalam satu mesin kopi ini jadi bisa terdapat beberapa aktuator ya, seperti motor steppernya, solenoid valve, ada turntable motor dan lain-lain. Jadi kalau di teman-teman pakai yang IoT Coffee Maker di sini yang menggunakan microcontroller nih. Jadi di sini nih di dalamnya ini ada bermacam-macam nih. Ada tombolnya, ada LED-nya, ada turntable motor, ada water level limit switch-nya, ada dispensernya ya buat menggunakan stepper motor, ada heating elemennya, WiFi, NFC shield-nya ada macam-macam. Jadi di dalam satu perangkat ini bisa terdapat banyak sekali komponen-komponennya ya, teman. Ini juga pengunci pintu pintar ya. Jadi kalau teman-teman, apalagi kalau teman-teman nyari rumahnya di tahun-tahun sekarang ini kan jargonnya kan sudah menggunakan jargon yang menjualnya ya. Ini yaitu sudah mendukung smart home gitu ya. Smart home living, smart home environment gitu ya. Nah, ini kalau di smart home kan tentunya yang kelihatan di awal ini kan di pintu ya. Di pintunya itu sudah pakai smart lock atau smart door ya istilahnya, ada kunci pintunya ya. Ini memanfaatkan kunci elektromekanis ya. Jadi dirancang untuk melakukan operasi penguncian atau pembukaan kunci pada pintu ketika menerima instruksi dari perangkat resmi. Jadi bisa menggunakan protokol nirkabel dan juga kunci kriptografi untuk menjalankan proses otorisasi. Nah, ini biasanya menggunakan aktuator yang solenoid ya, teman-teman, ya, untuk mengunci pintu tersebut. Ya. Lalu juga ini kalau teman-teman menggunakan lampu rumah pintar ya. Nah, ini kan biasanya di smart lamp ya. Smart lamp ini biasanya kita bisa mematikan atau menghidupkan lampu secara otomatis ya. Baik dikendalikan dari aplikasi di on off-nya dari jarak jauh ataupun pakai timer dan atau pakai suara segala macam ya. Nah, ini juga menggunakan aktuator ya, teman-teman ya. Ini memanfaatkan relay ya. Jadi relay ini bekerja dengan memanfaatkan medan magnet timbul karena adanya tegangan listrik. Jadi ini memanfaatkan juga aktuator ya, teman-teman. Kalau teman-teman pakai smart lamp ya. Jadi ini contoh-contoh penggunaan aktuator ya. Ini saya juga mau share sedikit ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya untuk penerapan atau ide dari penggunaan IoT ini sangat banyak sekali ya, teman-teman ya. Tidak terbatas ya. Jadi kalau teman-teman punya ide yang paling simpel ya, paling simpel atau sampai ke yang paling gila sekalipun ya, ini teman-teman silakan saja ya bereksperimen sesuka hati ya. Karena pangsa pasarnya sangat terbuka sekali ya sebetulnya. Jadi teman-teman tinggal cari, bukan tinggal sih betulnya ya. Ini perjalanannya bisa panjang ya. Cuma teman-teman ini bebas sekali berkreasi ya. Jadi kalau teman-teman tahu perusahaan Advisory, ini Advisory kan omsetnya triliunan ya sekarang, udah besar sekali. Ini kan sebetulnya sangat simpel ya teman-teman nih untuk Advisory ini ya. Jadi hanya awalnya itu kan konsepnya
dia hanya menyediakan pakan ikan secara otomatis ya teman-teman. Cuman kan sekarang ternyata bisnisnya merambah kemana-mana ya teman-teman. Padahal awalnya ide awalnya ini sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Nah ini saya coba share juga ya. Ini yang salah satu perusahaan yang memanfaatkan IoT dan sekarang ini sangat terkenal sekali. Bukan sangat terkenal ya. Ini valuasinya sangat fantastis sekali ya teman-teman ya. Nah ini kalau teman-teman belum tahu Efficery kan salah satu perusahaan yang memanfaatkan teknologi IoT di bidang apa? Setelah itu perairan dan perikanan nih. Istilahnya apa ya? Nah, jadi kan ini juga pinter ya, yang Pak Gibran ini ya. Jadi dia Pak, menemukan itu peluang yang ya. di-share layarnya cuma itu aja, Pak, statis, Pak. Oh iya, lupa ya. Saya belum share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oh iya. Jadi ini juga si Efficery ini kan simple ya, ide awalnya ya. Jadi eh, di Indonesia sendiri kan merupakan negara kepulauan ya, dan juga mayoritas kan untuk luas wilayahnya ini kan paling banyak ini kan luas wilayahnya di perairan nih teman-teman. Jadi makanya di sini banyak nelayan nih teman-teman nih yang memanfaatkan ikan untuk mata pencarian mereka ya. Nah, jadi makanya di Advisory juga Pak Gibran dan juga Pak Krisna ini kan dia idenya simple ya teman-teman ya. Jadi ini sebetulnya 3 pilar utama ya dari co-foundernya ya. Jadi yang pertama itu untuk menyediakan pakan nih, pakan pada ya untuk ikan gitu ya. Dan juga ini menyediakan teknologi yang bisa dijangkau ya. Dan tentunya ini menerapkan ekonomi digital ya. Ini juga sangat simpel ya. Produk pertamanya itu kan dia eh, mendevelop jadi pakan ikan secara otomatis. Jadi makanya di awal ini di accessory fish tank yang pertama ini kan dia sampai pakai kaleng susu ya teman-teman nih. Cuma memanfaatkan kaleng susu, terus di sini ada perangkat IoT-nya, jadi bisa memberikan pakan ikan secara otomatis ya. Sampai nanti di tahap berikutnya nanti beralih ke tong sampah yang menggunakan tong sampah sampai yang fishery yang versi 5 yang terbaru ya untuk feedernya. Jadi ini yang ide awalnya ini simpel sekali ya teman-teman ya. Dengan ide yang simpel ini bisa menghasilkan suatu valuasi perusahaan yang nilainya triliun ya. Jadi makanya kalau teman-teman punya ide apapun ya coba aja ditekuni, nanti kalau teman-teman tinggal kolaborasi gitu ya ke teman-teman yang pinter di bidang bisnis. Untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari inventor ya biasanya inventor yang untuk mencari dana ya, bukan inventor apa sih, investor Investor ya, Pak. ya, investor ya, inventor ya. Jadi tinggal nanti kolaborasi sama teman yang di bagian bisnis, jadi bisa apa, bisnis pitch-nya kan lebih lebih menjual ya. Jadi untuk menggait investornya juga lebih gampang biasanya. Ini makanya idenya kan simple ya, sebenarnya di advisory ya, cuma memanfaatkan IoT di apa agar bisa dikontrol gitu ya untuk ininya ya, apa, pakannya ya dan segala macam. Ini idenya simple di awalnya ya. Walaupun sekarang di apa di advisory kan produknya sudah macam-macam ya. Cuman ya ide awalnya ini di advisory yang memanfaatkan peralatan-peralatan yang menggunakan IoT ya. Jadi makanya teman-teman harus tahu ya kegunaan setiap sensor nih apa aja sih, stop aktuator apa aja sih, dan juga nanti
eh, yang namanya di lapangan ya, tentunya customer kan pengennya solusinya dapat solusi yang bisa dapat suatu alat yang menghasil yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka tapi juga affordable ya. Jadi makanya teman-teman juga harus tahu ya, oh ini untuk menyelesaikan suatu solusi dari suatu orang gitu kan ternyata bisa nih diotomatisasi pakai IoT, tapi kita harus cari juga si sensor-sensornya atau aktuatornya yang kira-kira bisa tetap menyelesaikan bisa dikatakan sebagai suatu solusi tapi harganya yang murah ya. Jadi makanya ini juga makanya teman-teman perlu mengetahui ya, mengetahui teorinya gimana sih untuk detail-detailnya, untuk setiap alat-alatnya kayak gimana. Jadi selain tahu teknisnya, tapi juga tahu teman-teman tahu secara teorinya seperti apa ya. Jadi agar bisa diterapkan nanti kira-kira di lapangan seperti ini loh. Baru nanti teman-teman compare ya untuk sensor ini dengan cara kerja ini bisa bisa menghasilkan suatu solusi tertentu ini bisa pakai yang paling murah, yang jenis ini juga bisa nih segala macam kayak gitu. Pak, Jadi ini salah satu ya mau nanya Pak, silahkan. ini kan Bapak kemarin karena kita sempat ngomong masalah radio ya Pak ya. Sebenarnya saya pengen tanya Pak, untuk karena di S1 saya yang sebelumnya kan saya memang keluar masuk hutan ya Pak, apa sebagai apa ya kalau dibilang prospektor lah di lapangan gitu Pak, batu bara ataupun sejenisnya gitu. Pak. Sebenarnya tuh kita banyak yang life threatening situation kayak dikejar beruang atau tiba-tiba ketemu jurang gitu itu sering Pak. Oh, Ada juga teman-teman yang malaria gitu ya Pak ya. Nah, di hutan oh itu iya, iya. dievakuasi sama warga sampai sebulan hilang gitu. Kita nggak pernah bisa kontak, tahu-tahu udah di rumah sakit selama sebulan gitu. Dan apa ya? Dulu itu kalau dulu eh, personal locator beacon itu Bapak kayak kayak ada beacon yang dibawa sama helikopter atau sama pesawat, tapi kan itu untuk aircraft. Nah, untuk human itu saya sampai sekarang masih bingung tuh Pak, device-nya itu apakah perlu regulasi atau tidak gitu. Contohnya Hmm, dulu waktu kita tuh bawa GPS, GPS-nya itu Garmin yang pakai baterai tipe apa A3 atau A2 gitu ya Pak. Itu tuh cuma ngasih lokasi kita itu. Pada saat kita dapat lab tracking situation itu kita nggak tahu apakah otoritas kita punya kemampuan untuk menangkap itu bahwa oh ya yang ini yang hilang ini lagi di sini posisinya gitu tanpa kita bawa HT karena HT kan apa ya sangat terbatas radionya. Sedangkan kalau kita bawa GPS yang ada beacon ya dia satelit gitu Pak. Plus plus dia juga ngasih radio juga gitu untuk beacon saya lagi ada di posisi ini gitu ya dengan transmitter yang kita punya gitu. Nah pertanyaan saya itu Pak, apakah regulasinya itu diatur gitu kalau kita punya atau membuat personal BLE device? Nah yang saya tahu kita itu udah punya alat yang bisa jadi beacon. Contohnya ada Hack RF1, mungkin Pak Taufik pernah dengar ya. Hack oh, RF1 belum itu kan pernah. satu device, itu ada di Tokopedia Pak, harganya 5 jutaan. Itu untuk analyzer radio frekuensi. Dulu itu didevelop sama satu satu orang, terus kemudian dibuat sama company kecil lagi, di upgrade, upgrade, upgrade sampai katanya itu abomination lah Pak gitu ya. Kalau sekarang kan yang satu company bikin itu apa yang warna orange itu Flipper Zero. Nah, itu kan satu company yang bikin versi lightnya, tapi versi fullnya yang kita bisa tambah display juga atau bisa connect ke TV itu namanya HRF1, Pak. HRF1 itu handheld device yang bisa bikin, jadi kita bisa bikin kayak ada pesawat tiba-tiba di dan di nya kita gitu. Tapi dia nggak ke satelit, dia hanya radio radio AM ya, sih, tahu saya ya. Nah itu Ini Pak, berarti cara cara kerjanya mirip ini ya, mirip apa? Sonar gitu ya, iya yang betul Pak. Kalau sonar kan dia mediumnya di water ya Pak. Nah kalau di udara kan radio frekuensi biasa aja. Eh, oh, oke. nah jadi sebenarnya idenya hampir sama kayak gini Pak. Tapi jualannya itu personal locator gitu. Jadi kayak untuk orang-orang yang misalnya tim SAR atau spesial kayak orang-orang yang bawa hiking beberapa grup dari luar Hmm, negeri atau misalnya ya personal apa misalnya ada kayak hiking trip gitu ya yang bawa 4 orang 5 orang premium gitu kan sebenarnya butuh.
alat-alat seperti itu gitu Pak. Kita itu nggak ada. Tahu saya Hmm. sih sampai saya terakhir di lapangan tuh tahun 2012 ya Pak ya, terakhir saya ke iya ke lapangan tuh 2012 tuh nggak ada gitu. Jadi kalau kita tersesat ataupun emergency situation itu ya nggak ada pertolongan lain selain nyari orang gitu Pak. Hmm. Karena dulu Kalau ya ini, GPS ada satu itu gitu. kalau pakai AirTag gitu, bisa nggak, Win? Kan ini lagi Eh hype juga tuh pakai AirTag, AirTag. nggak bisa Pak karena dia AirTag itu Bluetooth dia. Bluetooth itu jarak 10 meter juga udah selesai. Kalau AirTag yang itu baterainya itu ini yang Apple ya Pak ya maksudnya ya. Iya, yang Apple, yang Apple. Baterainya dia dia seperti beacon gitu cuman eh, kekurangannya itu antenanya Pak. Letaknya di antena. Eh, saya karena ngerakit drone sendiri Pak itu main di 915 MHz itu jarak 10 kilo juga udah itu lateral ya Pak ya 10 kilonya ke horizontal maksudnya nggak ke vertikal ke Hmm. atas. Itu udah eh, signalnya itu udah masuk ke yang weak receivernya karena Oh, oh, angin iya. sama atmosfer gitu ya kena angin apa kena awan atau kena pohon itu udah ini gitu. Nah kalau AirTag setahu saya sih baterainya nggak bisa lama Pak karena dia harus di kondisi seperti itu yang bisa kita lakukan cuma solar charging ya Pak. Biasanya itu kalau dulu kan nggak ada tuh pas solar solar panel ya pakai baterai Hmm. A3 gitu makanya kalau di GPS kayak zaman dulu yang Garmin handheld itu ya pakai baterai A2 itu Pak kita sediain sampai Hmm, setengah kilo iya. tuh untuk baterai GPS doang gitu. Nah, setengah kilo Itu gendongan di dalam carrier kita. tadi kalau pakai yang beacon tadi pakai frekuensinya di frekuensi berapa tadi? Berarti, Win? Nah, setahu saya personal beacon itu di 450 MHz Pak dia. Dan itu harusnya otoritas kita punya gitu kayak tim SAR atau apa ya RRI gitu ya Orari gitu. Harusnya sih bisa ada orang-orang yang misalnya di Garut ada orang hilang gitu dan dia pakai BLE apa personal device locator gitu Pak ya. Nah, harusnya tuh Hmm. dia pemerintah kita tuh punya gitu punya infrastruktur yang bisa menerima frekuensi itu gitu. Dia ngasih ngasih sinyal radio berupa data sebenarnya Pak. Dia ngasih tahu posisi X dan Y-nya sebenarnya Pak. Dari gelombang radio itu dia ngasih koordinat UTM atau long lat-nya gitu. Long lat ya long lat Pak. Jadi dia nanti Iya. diterima ya personal locator-nya ada di ISB ini ya dia yang ini gitu dan menurut saya sih ide yang bagus ya Pak kalau misalnya ITPS sebagai kampus IT ya bisa memelopori itu gitu pakai yang meresmikan BLE misalnya satu device harganya 2 juta tapi bisa tahan baterainya sampai 30 hari gitu Pak. Banyak sekali explorer-explorer kita yang sekarang itu takut untuk buka jalur baru karena satu jalur Regulasi. Indonesia ya nggak boleh sana sini Regulasi. regulasi terus yang kedua kalaupun memang bahaya itu bisa life threatening gitu Pak. Itu yang kepikiran sama saya dulu ya Pak 2012-an tapi karena saya nggak punya channel dan nggak punya apa pengetahuan untuk gimana ngebuatnya ya saya jadinya reluctant gitu nah di 2020 zaman COVID ngerakit drone sendiri terus merakit-rakit radio sendiri gitu jadi punya apa ya kepercaya dirian kalau ini bisa dibuat gitu tapi regulasinya gimana itu yang saya tanyakan Pak. Hmm. Heeh. Hmm. Iya, iya. Nah, ini biasanya kalau setahu saya ya, sepengetahuan saya kalau di main di RF kan biasanya kita harus Kominfo juga ya, kan ada lembaganya juga ya untuk mendaftarkan Bener kita Pak. main di frekuensi berapa nih. Ini juga kan sama ya, apa namanya? Ada biaya juga, biaya tahunan kalau nggak salah ya, segala macam ya. Dan Iya juga, benar makanya kalau kalau ITPS kan ada Pak Ono tuh Pak bisa Kominfo kan sebagai jalurnya tuh enak gitu ya ada ide seperti ini tinggal dikembangin alatnya gitu terus dana pasti kalau Pak Ono gampang untuk mencari kalau udah punya konsep ininya ya Pak konsep device-nya terus apa gunanya terus regulasinya tidak melanggar regulasi yang lain kayak regulasi aviation biasanya itu yang dilanggar itu takutnya ini Pak yang rescue aviation sama maritim gitu Pak. Tahu saya tiga itu yang waktu saya ikut kelas itu ya eh Rahmat Pilot itu yang mengganggu itu dimain di frekuensi yang sama dengan Airnav Pak dengan navigation di tower-tower di bandara sebenarnya yang iya. bahaya seperti itu Pak.
takutnya mengganggu komunikasi pilot. Sebenarnya itu yang paling bahaya. Kemudian Oh yang iya kedua itu iya ya iya. dengan polisi dan yang lain-lain. Hmm. Ini sebenarnya mirip dengan ini ya kayaknya ya. Kayaknya mirip dengan yang ada di router ya. Kalau di router kan dia misalnya kalau di Ya, rumah atau di kantor gitu ya, routernya kan 2,4 lebih atau 5,8. ya lebih dari satu tuh. Dan device kita kan otomatis dia bisa eh ngepinpoint kan jaraknya berapa. Jadi biar lebih optimal nih pindah routernya. Oh Iya, nih router yang A atau router yang B itu kan ada apa benar. menghitung Konsepnya seperti itu, Pak. latensi ya. Kalau untuk komputer, iya. Tapi kan itu jaraknya kita main di frekuensi yang sangat tinggi, jadi jaraknya nggak bisa jauh-jauh gitu. Kenapa dia main di megahertz itu supaya bisa propagating lebih jauh gitu, Pak. Pada saat kita punya frekuensi yang tinggi itu nggak bisa menyebar jauh. Iya, dekat. Amplitude itu Pak dia. Makanya frekuensi rendah. Tapi infrastruktur saya sebenarnya khawatir itu kita nggak punya infrastruktur penerima gitu. Jadi pun kalaupun kita punya alatnya yang di develop sama TTS misalnya nih Pak ya, ide saya ini lanjut gitu kan, ya kita nggak punya infrastruktur di misalnya di titik pengamatan gunung ya di Bandung itu ada banyak tuh Pak. Kalau di Bapak pernah ke Gunung Gede, Gunung Batu ya di depan Gunung Tangkuban dan di Burangrang itu di dekat utara kota Bandung itu ada tuh Pak pusat pusat pengamatan vulkanologi. Dia punya radio juga tapi hanya saya rasa sih hanya untuk frekuensi dia ke badan mitigasi bencana alam gitu Pak, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk rescue dan yang lainnya gitu. Jadi Hmm. infrastruktur kita yang sebenarnya mungkin nggak punya penerimanya gitu. Nah, tapi dengan adanya Starlink, jadi kita nggak perlu main radio, Pak. Jadi kita cuma perlu GPS handheld yang bisa one push button emergency langsung diterima oleh aparat-aparat yang Iya. berwenang, gitu, Pak. Jadi dan bisa ngirim data kayak misalnya one push emergency, nanti dia bisa nanya balik apa emergensinya gitu ya. Seperti handphone aja sih Pak, kayak misalnya kaki patah atau masuk jurang atau tersesat gitu, itu udah langsung gitu. Dan itu bisa dibuat regulasinya sepertinya Pak, kayak pemandu pemandu alam atau pemandu gunung yang bersertifikat itu bisa bawa, atau contohnya Wanadri yang lagi melatih kampus itu bisa dibawa gitu, atau ya orang-orang yang punya hobi hiking setahun bisa 10 kali 20 kali bisa dapat eh, license itu gitu sih Pak. Idenya simpel sih Pak, tapi ya nggak perlu IoT yang gimana-gimana, cuman regulasi dibuatkan regulasinya aja sebenarnya Pak. Karena device handphone kita pun sebenarnya bisa gitu. Kalau dapat GPS dan diberi akses untuk misalnya satelit Palapa kita kan ada jumlahnya sekian ya Pak ya, itu dikasih satu satelit untuk menerima dan receive gitu Pak, receive dan respon gitu. Sebenarnya itu udah cukup sih Pak, karena banyak kasus kematian atau kehilangan ya karena ya nggak ada yang bisa nolongin Pak, dan dia juga katanya sih masuk alam lain, cuman saya agak minus ya Pak, karena udah berapa kali naik gunung nggak pernah. Alhamdulillah aja nggak pernah masuk ke alam lain, gitu Pak. Kalau saya belum pernah naik gunung sih jadi nggak tahu ya alam lain kayak gimana. Ya, ya. Oke, oke. Makasih ininya nih apa sharingnya, Willy. Menarik sekali Ya ya. Pak, ngobrol Ya, aja Pak. ya. Ini juga terkait juga memang di kita kan apa birokrasinya juga masih rumit ya. Jadi makanya agak ya itu ya. Jadi kalau ada ini juga agak susah, apalagi kalau di medis ya, di medis juga kan beda kita ya sama di Cina ya. Kalau di Cina kan kita punya inovasi, misal obat obat A gitu. Ini kita bisa bebas langsung di ini ya, di apa namanya, dijual gitu ya. Cuman nanti konsekuensinya nanti ditanggung sama yang make dan juga nanti yang penyebarnya. Dan itu ya nanti ya apa istilahnya sudah ada klausulnya di pemerintah. Nah, cuman kalau di kita kan enggak ya, harus benar-benar comply dulu segala macam baru bisa di ini ya edarkan. Walaupun obat tersebut bisa dikatakan ini bisa sudah ada bisa dikatakan sebagai suatu solusi untuk penyakit tertentu. Cuman ya tetap eh, alur birokrasinya tidak sependek itu ya kalau di kita ya. Jadi memang kekurangannya di situ ya. Makanya di penerapan teknologi di kita juga kan dibandingkan kayak misalnya di
Cina kan lebih lambat ya. Ini salah satunya. Cuman Iya, makasih juga ya sharingnya ya. iya Pak. Cuman mengkomersialisasikan device yang udah ada sebenarnya Pak. Saya yakin badan-badan intelijen kita masih punya apa yang provokator, aset-aset yang high value gitu kan misalnya pasti ada sebenarnya. Cuman tidak bisa dikomersialisasikan gitu Pak. Kalau ini kan tadi kita bahasannya IoT yang bisa dikomersialisasikan yang Iya, nilai betul. value yang besar gitu Pak. Kalau menurut saya levelnya nggak hanya Indonesia sih Pak. Ide-ide yang kayak gini tuh locator personal yang kayak dibilang kayak Xiaomi lah Pak yang murah gitu kan bisa diambil sama semua orang tapi dia harus bayar gitu subscription per year gitu nggak harus diurus sama badan negara juga sebenarnya hanya bikin company yang receive and respond gitu di satelitnya gitu. Eh, ya gitu. Karena itu belum ada Pak di sekarang Garmin juga saya rasa belum ada sih. Garmin cuma locator dan eh, jam-jamnya dia itu juga cuma ngasih map aja Pak topographic map aja gitu. Nggak bisa ngasih fitur emergency. Iya. Hmm. Itu aja Pak. Thank Bisa you Pak. juga Maaf Pak. mengganggu. Ya, ya makasih Willy sharingnya. Ya, ini juga saya juga sharing aja ya teman-teman. Jadi salah satu industri yang menerapkan IoT ya. Jadi kalau teman-teman nanti memang tertarik mendalami lebih lanjut IoT, ini prospeknya juga ya sebetulnya walaupun perkembangannya tidak sepesat dengan negara lain gitu ya. Cuman kan ini tetap prospektif ya untuk IoT ini ya. Apalagi dengan semakin banyaknya peran transformasi digital ya di bisnis-bisnis baik di setiap lini bisnis ya teman-teman. Jadi yang tadinya teman-teman belanja baju gitu ya. Mungkin kalau ibu kita ya masih biasa gitu ya belanja baju ke pasar gitu ya. Nyari kalau generasi kita saya juga ini udah belanja baju ke pasar udah kayaknya udah nggak pernah ya. Mending cek di apa di Shopee atau di apa yang kekinian itu di TikTok gitu ya. Lihat ada apa live sale atau apa ya di TikTok nih. Ini kan belanjanya tinggal sambil rebahan nih di kasur dan segala macam udah nggak usah capek-capek nyari ke tokonya ke pasar gimana. Makanya pasar-pasar yang jualan baju segala macam ini omsetnya turun nih. Ini makanya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman nih. Jadi tetap kita harus di ini ya apa mengupdate ilmu-ilmu dan juga skill kita ya teman-teman. Paling itu ya teman-teman yang saya sharing aja di industri yang menerapkan IoT. Sampai sini ada lagi kira-kira yang ingin apa memberikan sharing pengetahuannya atau ada pertanyaan? Silahkan. Atau ada yang belum di absen tadi? Tengku Deni. Deni coba saya cek. Tengku. Oh ya, Tengku Deni. Kode ini sudah ya. Silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk pertemuan pada malam hari ini ya. Selamat istirahat teman-teman semua. Semoga nanti di pagi hari kita sudah seger ya, sudah bisa beraktivitas lagi ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Terima kasih, Pak.